Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk memaparkan materi POJK nomor 19 tahun 2023 mengenai pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS. Saat ini POJK tersebut telah mendapatkan tanda tangan oleh Menteri Kumham Bapak Ibu pertanggal 2 November. Insya Allah sebentar lagi akan segera kami publikasikan salinan POJK tersebut pada website OJK maupun si Kepo seperti itu. Nah, adapun latar belakang penyusunan POJK ini, Bapak Ibu, POJK ini prinsipnya menyempurnakan dua ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu POJK nomor 47 tahun 2017 tentang kewajiban penyediaan dana diklat dan POJK nomor 44 tahun 2015 tentang sertifikasi bagi pengurus BPR dan BPRS. Selain dua ketentuan tersebut, kami juga memperhatikan POJK nomor 18 tahun 2021 yang pada saat itu kami terbitkan kebijakan relaksasi pada saat pandemi COVID-19. Nah, adapun latar belakang penyusunan POJK ini yang pertama bahwa memang SDM perbankan khususnya BPR dan BPRS sendiri masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Salah satunya yaitu adalah kurangnya kualitas SDM dilihat dari gap kompetensi gitu ya Bapak Ibu. Berdasarkan hasil survei kami sebelumnya memang masih terdapat gap kompetensi antara jabatan yang diemban dengan standar kompetensi yang dibutuhkan seperti itu. Lalu eh, menyambung era digitalisasi seperti itu ya Bapak Ibu, maka perlu untuk membangun SDM yang berwawasan TI atau digital dengan melakukan berbagai upaya untuk pengembangan kualitas SDM. Lalu yang kedua terkait dengan bagaimana sih realisasi penggunaan cadangan dana diklat, memang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Indah sebelumnya, kami telah melakukan penelitian gitu ya Bapak Ibu selama 5 tahun terakhir memang masih terdapat 40% BPR yang belum memenuhi kewajiban penyediaan dana diklat yang sebelumnya ditetapkan 5%. Salah satu alasannya itu karena adanya pergeseran metode pelaksanaan diklat yang semula secara luring sehingga memerlukan biaya yang relatif besar menjadi daring sehingga dari sisi biaya lebih efisien. Lalu di tahun 2020-2021 pada saat pandemi COVID, realisasi dana diklat juga semakin rendah sehingga berdampak secara keseluruhan pada rencana pengembangan SDM BPR dan BPRS. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga, kami juga coba tengok-tengok gitu ya Bapak Ibu dengan kebijakan yang diatur di dalam Undang-Undang P2SK, di mana memang terdapat bab sendiri mengenai SDM. Di situ kami selaraskan pengaturannya dengan apa-apa yang telah diatur dalam Undang-Undang P2SK. Lalu di poin yang keempat, kami juga menyelaraskan POJK ini dengan blueprint SDM SJK 2021 sampai 2025 dan juga roadmap pengembangan BPR dan BPRS di mana seperti kita ketahui bersama SDM ini merupakan faktor penting yang sebagai enabler dalam upaya BPR dan BPRS dalam mencapai visi dan misinya. Lalu selanjutnya yang kelima, karena terdapat beberapa pencabutan pasal dalam POJK sertifikasi oleh POJK 11 tahun 2021 mengenai penata laksanaan LSP, khususnya hal-hal yang terkait dengan penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja dan kewenangan OJK untuk berkoordinasi dengan BNSP, seperti itu. Dan yang angka 6 yaitu untuk mendukung pengaturan yang berbasis prinsip, maka di sini kami mengatur bagaimana kewenangan OJK untuk melakukan tindakan dalam rangka pengembangan kualitas SDM, BPR, dan BPRS. Adapun secara umum terdapat 4 pokok hal signifikan yang berubah gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama
terkait dengan batasan minimal dana pengembangan kualitas yang semula kita ketahui bersama itu ditetapkan 5%, di dalam POJK ini kita turunkan menjadi 3%, seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan penambahan pengaturan, yaitu kewenangan OJK untuk melakukan tindakan tertentu, kewajiban BPR dan BPRS menyusun sistem dan atau prosedur dalam rangka pengembangan SDM, dan juga kewenangan LSP untuk menjaga kualitas penyelenggaraan sertifikasi. Lalu juga di aspek yang ketiga dari sisi jenis pelaksanaan dana pengembangan kualitas itu pun kami perluas kalau dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yang memang relatif terbatas. Dari sisi metode juga di sini kami tambahkan dari yang sebelumnya tidak diatur. Dan yang keempat terkait dengan sanksi, ini juga kami perkuat sanksi mengenai pelanggaran kewajiban penyediaan dana pengembangan kualitas SDM. Izin, selanjutnya secara umum nanti di dalam POJK 19/2023 terdapat 7 bab mulai dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup. Untuk di bagian ketentuan umum sendiri, Bapak Ibu, di bagian definisi sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan ya Bapak Ibu, ada sekitar 9 definisi yang diatur di dalam POJK. Hal-hal yang berubah signifikan yaitu mengenai BPR dan BPRS sendiri ya Bapak Ibu, sebagai bentuk rebranding sesuai dengan Undang-Undang P2SK, kita sudah tidak mengenal istilah bank perkreditan seperti itu, sehingga kita selaraskan definisinya dengan Undang-Undang P2SK khususnya mengenai Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang kita singkat lebih lanjut sebagai BPR Syariah dalam POJK ini. Lalu terkait dengan SDM, siapa mungkin ya SDM yang kita sebut nih dalam POJK ini? Yang pertama yaitu anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, lalu pegawai baik tetap maupun tidak tetap, dan juga anggota Dewan Pengawas Syariah. Nah, lalu terkait dengan pengelolaan dan pengembangan SDM dalam POJK ini diatur bahwa BPR dan BPRS wajib melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan, di mana untuk pengelolaan sendiri ini dilaksanakan sesuai dengan siklus kepegawaian, mulai dari perencanaan, rekrutmen, orientasi, mulai dari onboard sampai dengan offboardnya gitu ya, bagaimana program pensiunnya nanti. Nah, bagaimana mekanismenya, prosedur lebih lanjut, tahapan yang harus dilakukan bank itu tidak kita atur lebih lanjut, Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan kebijakan internal. Lalu terkait dengan pengembangan, ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi kerja dan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan, sehingga harapannya nanti melalui upaya pengembangan kualitas SDM ini tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu ya Bapak Ibu, harus ada asas pemerataan sehingga dapat mencakup seluruh SDM yang ada di BPR dan BPRS yang nantinya disesuaikan dengan visi, misi, strategi bisnis BPR dan BPRS. Nah, selanjutnya masuk ke topik mengenai threshold dana pengembangan kualitas SDM, Bapak Ibu, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Dari segi threshold kita turunkan dari sebelumnya 5% menjadi 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya. Selain itu, kami juga mengatur bahwa BPR dan BPRS wajib merealisasikan seluruh dana pengembangan kualitas SDM untuk setiap tahun buku. Nah, mungkin mengenai dana pengembangan kualitas SDM, di sini juga kita sudah berikan penegasan dan penjelasan gitu ya Bapak Ibu di dalam POJK bahwa apa saja sih dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana pengembangan kualitas, yaitu adalah semua dana yang disediakan oleh BPR dan BPRS yang terkait dengan sertifikasi, pelatihan, pendidikan formal, pembimbingan, dan atau data sharing, termasuk juga antara lain mengenai biaya perjalanan, konsumsi, pemeliharaan aplikasi, handbook, modul lisensi, dan untuk mendukung kegiatan pengembangan SDM baik di bidang teknis dan atau non-teknis. Ada beberapa dana yang tidak dapat diperhitungkan dalam cakupan dana, yaitu dana yang tidak berkaitan langsung
dengan pengembangan kualitas SDM di bidang teknis dan atau non-teknis. Sebagai contoh, belanja modal atau sarana yang akan dicatatkan sebagai aset tetap, lalu pembelian inventaris misalnya laptop dan lain sebagainya, itu juga tidak dapat diperhitungkan dalam dana pengembangan kualitas ataupun sewa gedung gitu ya Bapak Ibu, itu juga tidak dapat diperhitungkan dalam dana pengembangan kualitas SDM. Nah, secara default dana pengembangan kualitas itu 3%, tapi Bapak Ibu di dalam POJK ini juga kita mengatur fleksibilitas di mana dana tersebut dapat disediakan oleh BPR kurang dari 3% atau OJK dapat meminta bank untuk menyediakan dana lebih dari 3%. Dalam kondisi apa bank dapat menyediakan dana kurang dari 3%, yaitu dalam kondisi kahar, lalu bank ditetapkan dalam penyehatan atau resolusi, atau ada kondisi lain sehingga memang penyediaan dana akan berdampak material terhadap permodalan bank, seperti itu. Nanti silahkan Bapak Ibu menyusun argumentasi, kemudian dikomunikasikan dengan pengawas. Setelah pengawas menyetujui, pengawas akan menilai apakah kondisi Bapak Ibu memenuhi kondisi yang kami tetapkan, maka setelah disetujui, maka Bapak Ibu dapat prinsipnya dapat menyediakan dana tersebut kurang dari 3%. Nah, selanjutnya apabila dana yang disediakan belum mencerminkan kebutuhan atas kecukupan atas kebutuhan pengembangan kualitas SDM, maka OJK berwenang memerintahkan BPR dan BPRS untuk menyediakan dana pengembangan kualitas SDM lebih besar dari 3% dan atau mengikut sertakan SDM yang melaksanakan aktivitas atau fungsi kritikal dalam sertifikasi kompetensi kerja. Nah, apabila bank diperintahkan oleh OJK, tentunya bank wajib melaksanakan perintah OJK dan terdapat konsekuensi gitu ya, sanksi apabila bank melanggar ketentuan tersebut. Nah, selanjutnya dari sisi jenis dan metode pelaksanaan dana pengembangan kualitas SDM. Di sini kita tegaskan bahwa untuk metode pengembangan kualitas SDM ini dapat dilakukan baik secara daring maupun luring, seperti itu. Dan dari sisi jenis pelaksanaan dana pengembangan kualitasnya, ini kami perluas Bapak Ibu, dari yang sebelumnya mungkin relatif terbatas, ini kami perluas, di mana Bapak Ibu dapat mengikutsertakan SDM pada pengembangan kompetensi bidang teknis dan atau non-teknis melalui sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR dan BPRS yang angka 1 ini sesuai dengan SKKNI dan KKNI yang berlaku bagi BPR dan BPRS. Lalu yang kedua, sertifikasi kompetensi kerja selain angka 1, katakanlah sertifikasi manajemen risiko atau mungkin sertifikasi di bidang audit gitu ya Bapak Ibu, atau mungkin untuk DPS juga sertifikasi syariah seperti itu. Lalu di yang angka 3, peningkatan kompetensi lainnya, antara lain pendidikan formal, sosialisasi, lokakarya, dan atau seminar. Lalu untuk cara pelaksanaannya, pelaksanaan pengembangan kualitas dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu, lalu juga dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak lain, dan atau juga dapat berupa mengirimkan SDM-nya gitu ya pada program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak lain. Nah, selanjutnya terkait dengan rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana ketentuan existing, di mana Bapak dan Ibu menyusun rencana pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis BPR dan BPRS. Untuk selanjutnya juga disampaikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM dalam laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis. Selanjutnya juga diatur bahwa BPR dan BPRS wajib mengadministrasikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM. Apa saja yang perlu diadministrasikan? Yang pertama, bukti dan atau dokumen pelaksanaan program pengembangan kualitas gitu ya, baik berupa sertif tadi, sosialisasi, lokakarya, yang jelas itu harus didokumentasikan.
lalu daftar SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM, dan juga bukti pembayaran jika terdapat biaya dalam pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM. Itu Bapak Ibu untuk ketentuan umum, kita masuk ke bab yang kedua mengenai sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM. Di sini kami mengatur bahwa BPR dan BPRS wajib memiliki sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan, di mana sistem dan prosedur tersebut terdiri dari 4 muatan utama. Yang pertama adalah perencanaan dan analisis kebutuhan. Di sini Bapak Ibu harus dapat menilai dan mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan kompetensi yang memang perlu ditingkatkan. Lalu di bagian yang kedua, ini mengenai rancangan dan pengembangan program. Di sini dapat berupa rencana atau bentuk program pengembangan kualitas, termasuk juga tujuan, metode, dan bagaimana rencana evaluasi program tersebut. Di bagian yang ketiga mengenai pelaksanaan program pengembangan kualitas, ini dilaksanakan sesuai dengan rancangan tadi yang telah disusun dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaannya, tempat, anggaran, dan juga bagaimana nanti metode yang akan dilaksanakan. Dan yang di poin yang keempat mengenai evaluasi dan pemantauan, ini untuk mengukur pengaruh pelaksanaan program pada peningkatan kualitas SDM. Hasil evaluasinya dapat berupa kesimpulan dan saran dalam rangka perbaikan program pengembangan kualitas SDM ke depan. Ini memang baru ya Bapak Ibu, di ketentuan sebelumnya tidak mengatur hal ini. Lalu untuk bab yang ketiga terkait sertifikasi kompetensi kerja direksi dan atau Dewan Komisaris, untuk bab 3 ini relatif tidak ada perubahan signifikan Bapak Ibu, ini masih sama muatannya dengan POJK 44 2015 sebelumnya, di mana secara prinsip bank diwajibkan memiliki anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di OJK, seperti itu. Lalu di poin B, mengenai pemenuhan sertifikasi pengurus. Ini untuk BPRS, Bapak Ibu di sini diatur bahwa dalam hal calon anggota direksi atau Dewan Komisaris BPRS merupakan direksi atau Dewan Komisaris BPR yang akan konversi menjadi BPRS atau Bank Umum konvensional yang akan melakukan perubahan izin usaha menjadi BPRS, maka diberikan jangka waktu untuk memenuhi sertifikat kompetensi kerja yang sesuai dengan SKKNI bidang BPRS itu dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal izin perubahan kegiatan atau izin usaha menjadi BPRS. Selanjutnya dari sisi tingkatan sertifikasi ini pun masih tetap sama. Untuk direksi ada 2 tingkat sertifikasi, tingkat 1 untuk total asetnya yang kurang dari 300 miliar, sementara tingkat 2 untuk BPR dengan total aset paling sedikit 300 miliar. Lalu terkait dengan pemenuhan sertifikasi direksi tingkat 2, ini maksudnya apabila BPR sebelumnya punya total aset kurang dari 300 miliar, dalam perjalanan waktunya meningkat sehingga memenuhi threshold yang baru selama 6 bulan berturut-turut, maka kewajiban pemenuhan sertifikat tingkat 2 itu harus dipenuhi oleh pengurus paling lambat 12 bulan sejak peningkatan total aset. Jadi kita kasih waktu 1 tahun ya Bapak Ibu, sejak total aset selama 6 bulan tersebut, selama 6 bulan berturut-turut tersebut mengalami peningkatan. Nah, di mana kepemilikan sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 ini tetap berlaku apabila dalam perkembangannya BPR yang tadi menempuh threshold baru dalam perkembangannya mengalami penurunan total aset. Selanjutnya di poin yang E ini juga sama dengan ketentuan existing apabila terdapat perbedaan sisa batas waktu pemenuhan kewajiban kepemilikan sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 bagi anggota direksi BPRS sebagaimana yang di atas tadi, di mana kan harus memenuhi 12 bulan sejak peningkatan total aset dibandingkan dengan yang diatur dalam POJK kelembagaan BPRS gitu ya, di mana dikasih waktu kalau tidak salah 1 tahun sejak izin usaha
BPRS diterbitkan, itu diberikan pemenuhan sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 itu dapat menggunakan sisa batas waktu yang lebih lama. Jadi nanti tinggal dihitung saja mana yang sisa batas waktunya yang lebih lama itu yang digunakan, seperti itu. Lalu selanjutnya di bagian yang keempat mengenai LSP sektor perbankan. Di sini kami atur bahwa LSP sektor perbankan menetapkan persyaratan untuk menjadi penyelenggara pemeliharaan kompetensi dan atau kriteria masing-masing bentuk kegiatan yang diakui sebagai pemeliharaan kompetensi. Lalu LSP sektor perbankan yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja itu menjaga kualitas uji kompetensi sertifikasi sesuai dengan POJK mengenai penata laksanaan LSP di sektor jasa keuangan. Lalu di bagian yang kelima mengenai pemantauan, di sini kami mengatur bahwa BPR dan BPRS wajib melakukan pemantauan untuk memastikan pengurusnya masih punya sertifikasi kompetensi kerja, termasuk juga mengikuti program pemeliharaan secara berkala, dan juga wajib melakukan pemantauan terhadap program pengembangan kualitas SDM. Nah, selanjutnya di yang tengah ini, Bapak Ibu, ini mungkin sedikit penyesuaian ya Bapak Ibu, hal yang baru yang sebelumnya terkait dengan pelaksanaan program pemeliharaan di ketentuan sebelumnya itu ditetapkan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, ini kami percepat menjadi 1 kali dalam 3 tahun agar menjamin kompetensi pengurus itu dapat terjaga gitu Bapak Ibu, tidak dalam kurun waktu yang terlalu lama seperti itu. Apabila anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak mengikuti program pemeliharaan dalam jangka waktu tersebut, maka konsekuensinya sertifikat kompetensi kerja menjadi tidak diakui oleh OJK. Dilanjutkan ke bagian bab 6 mengenai ketentuan peralihan. Di sini di butir yang A, prinsipnya kami memberikan kesempatan waktu bagi Bapak Ibu yang belum punya sisdur maupun sudah punya tapi belum sesuai cakupannya dengan POJK ini, maka diberikan jangka waktu paling lama 6 bulan sejak POJK ini berlaku untuk menyusun sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM. Lalu di poin yang B, bagi anggota direksi dan atau Dewan Komisaris yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku sebelum berlakunya POJK ini, pelaksanaan program pemeliharaan oleh anggota direksi dan atau Dewan Komisaris yang ditetapkan paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun, itu mulai berlaku sejak tanggal berakhirnya sertifikat kompetensi kerja anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris dimaksud. Ini coba kami berikan ilustrasi. Asumsinya terdapat sertifikasi yang akan berakhir di Desember 2025, Bapak Ibu, maka kewajiban refreshment 3 tahun sekali itu baru efektif berlaku per Desember 2025. Seperti itu, sehingga batas waktu untuk pelaksanaan refreshment itu di Desember 2028. Nah, di bagian ketentuan penutup pada saat POJK ini berlaku, POJK 26 tahun 2022 tentang BPRS dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini. Lalu di poin yang B, pada saat POJK ini mulai berlaku, POJK 44 tahun 2015 dan POJK 47 tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Selanjutnya, terakhir mungkin Bapak Ibu terkait dengan sanksi, di sini kita menambahkan dalam rangka penguatan gitu ya, penguatan sanksi yang sebelumnya hal-hal yang berkaitan dengan dana diklat itu sanksinya hanya berupa teguran tertulis, ini kita perkuat menjadi alternatif sanksinya yaitu penurunan TKS dan atau penghentian sementara sebagian kegiatan usaha, dan juga terhadap pihak utama dapat dikenakan larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK PKPU. Mungkin itu Bapak Ibu pokok-pokok pengaturan dari POJK 19 tahun 2023.
Selamat sore Bapak Ibu peserta sosialisasi siang ini. Selamat sore juga kepada Bapak Ibu pengurus ada dari DPP Perbarindo ya Bapak Ibu di sini saya lihat dari Perbamida juga, kemudian juga Asbisindo, juga perwakilan DPD juga, dan juga tentunya Bapak Ibu pengurus BPR dan juga pejabat eksekutif mungkin ya dari seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, sesuai agenda siang ini kami akan melanjutkan sosialisasi ketentuan yang baru diterbitkan. Ini sudah terbit sejak Agustus Bapak Ibu, tapi memang kami baru sampaikan hari ini. Tapi memang ini memang merupakan petunjuk teknis ya Bapak Ibu ya atas POJK yang sudah diterbitkan lebih awal. Baik, langsung ke materinya, ke paparan ketayangannya Mbak Ila. Bapak Ibu, ini SOJK nomor 11 tahun 2023 tentang batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR syariah. Nah, jadi di sini sebagaimana POJK-nya, SOJK ini juga disatukan Bapak Ibu untuk BPR dan BPR syariah Bapak Ibu. Kalau yang semula terpisah gitu ya, baik POJK dan juga SOJK, nah ini kita satukan di dalam POJK dan di sini kita SOJK-nya. Kita akan paparkan latar belakang, ya, kemudian juga nanti ada pokok-pokok pengaturannya, Bapak Ibu, lalu juga terakhir kita akan diskusi, Bapak Ibu, ya, silakan nanti apabila ada yang ingin dikonfirmasi ataupun ingin ditanyakan. Selanjutnya, Mbak Ila, nah, ini sedikit Bapak Ibu, saya akan paparkan terkait latar belakang. Jadi SOJK ini merupakan tindak lanjut Bapak Ibu ya sebagai petunjuk teknis atas sudah diterbitkannya dan sudah diberlakukannya POJK nomor 23 tahun 2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPR Syariah yang sudah diberlakukan sejak 23 Februari 2023 untuk POJK ini. Nah, kemudian POJK ini juga mencabut Bapak Ibu SOJK ini gitu ya yang sudah diterbitkan ini mencabut SOJK nomor 41 tahun 2017 tentang BMPK BPR dan juga SEBI nomor 13 garis miring 17 DPBS tentang BMPD BPR Syariah. Nah, ini SOJK-nya adalah nomor 11 tahun 2023 tentang BMPK BPR dan BMPD BPR Syariah. Nah, sebagaimana SOJK pada umumnya, jadi memang SOJK ini mengatur lebih detail petunjuk teknis Bapak Ibu ya terkait POJK, BMPK, BPR, BMPD, BPRS. Secara garis besar, yang pertama memperjelas Bapak Ibu mengenai pihak terkait ya, di mana sebagai dasarkan POJK nomor 23 tahun 2022, nah itu ada perluasan ya, ada penambahan unsur pengendali gitu kan, yang masuk di dalam pengertian pihak terkait. Gitu. Nah di dalam SOJK ini dijelaskan lebih lanjut seperti apa pengendalian yang diatur di dalam POJK, detailnya bagaimana terkait pihak-pihak yang apakah memiliki hubungan keluarga, kemudian juga ada kewenangan untuk memutus kebijakan strategis gitu ya, karena memang berdasarkan POJK untuk pihak terkait dan yang pengendali ini tidak hanya lagi berdasarkan persentase 10%, tapi juga ada kewenangan ataupun kewenangan gitu ya yang diberikan kepada yang bersangkutan gitu ya. Kemudian juga ada keputusan misalnya yang oleh yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai pihak terkait. Nah, ini di SOJK ini diatur nanti ada contoh-contohnya juga, kemudian juga diperjelas seperti apa pihak-pihak tersebut gitu ya, sehingga memenuhi kriteria pengendali dan masuk ke kriteria pihak terkait sehingga mempengaruhi nanti perhitungan BMPK yang untuk pihak terkait dibatasi hanya 10%. Kemudian yang kedua mengenai penetapan kelompok peminjam, Ibu, peminjam ataupun kelompok nasabah penerima fasilitas berdasarkan hubungan kepemilikan, kepengurusan dan keuangan. Nah, di sini seperti bagaimana pada saat kami ya Bapak Ibu sosialisasi mengenai POJK, waktu itu juga ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu gitu ya mengenai bagaimana kalau hubungan suami istrinya karena pernikahan karena siri gitu ya. Saya ingat dari pertanyaan dari Perbarindo waktu itu pada saat sosialisasi. Nanti kita perjelas di dalam SOJK ini Bapak Ibu.
Kemudian juga terkait penjaminan gitu ya, jaminan kalau agunan, nah itu kalau ada dua pihak, kemudian pinjamannya, jaminannya oleh pihak yang bersangkutan, kemudian bagaimana kemudian dinyatakan sebagai kelompok kalau jaminannya digunakan oleh debitur yang lain. Nah, ini juga diperjelas di dalam SLJK ini. Kemudian juga terkait perhitungan BMPK BMPD, pelanggaran dan pelampauan BMPK BMPD. Nah, ini di dalam SOJK ini, kalau yang tadinya kita ada di dalam SOJK yang terpisah antara BMPK BPR dan BMPD BPR Syariah. Nah, ini kita karena dalam satu SOJK, jadi kita satukan, tapi dalam lampiran berbeda, tapi kita selaraskan penuangannya. Sekaligus juga kami sempurnakan mengenai contoh-contoh perhitungan BMPK BMPD ini, kita perjelas lagi gitu ya, sehubungan dengan untuk memperjelas lah seperti itu terkait perhitungan BMPK BMPD ini. Seperti juga misalnya adanya penambahan penempatan dana antar bank dalam rangka penanggulangan likuiditas, nah itu contoh perhitungannya juga kita tambahkan di dalam SOJK ini. Kemudian juga adanya penyesuaian dasar perhitungan modal gitu ya untuk yang pelaporan BMPK BPR, di mana kalau semula berdasarkan modal modal bulan sebelumnya, nah berdasarkan SOJK ini untuk pelampauan BMPK, nah ini menggunakan modal bulan berjalan. Nah, ini kita sesuaikan, termasukkan sebagai bagian dari contoh perhitungan BMPK. Kemudian satu lagi terkait output pelaporan BMPK BPR dan BMPD BPRS yang dapat Bapak Ibu download ya di dalam Apollo. Nah, ini juga ada penyesuaian outputnya. Kalau yang semula masih ada hasil perhitungan BMPK berdasarkan hitungan OJK. Nah, ini output pelaporan BMPK BPR dan BMPD BPRS yang dapat Bapak Ibu lihat, ini itu hanyalah berdasarkan rekapitulasi ya, yang Bapak Ibu sampaikan melalui laporan bulanan Bapak Ibu. Laporan bulanan BPR Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan setiap bulan melaporkan BMPK, nah itu direkap ya secara sistem, nah menjadi output pelaporan BMPK BPR dan BMPD BPRS yang dapat Bapak Ibu download di dalam Apollo seperti itu. Ini ada penyesuaian outputnya dibandingkan yang sebelumnya. Baik, berikutnya ini ada Ibu Triwidia dan Ibu Amini yang menyampaikan mengenai detail ya mengenai pokok-pokok pengaturan SOJK-nya. Ya, silakan Mbak Widya. Ya, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta sosialisasi. Izin saya melanjutkan apa yang telah dijelaskan Ibu Erna tadi secara rinci. Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama adalah bab-bab apa saja yang ada di SEOJK 11 2023 ini. Di sini terdapat 9 subbab yang merupakan penjelasan lebih rinci dari POJK 23. Yang pertama yaitu subbab ketentuan umum, di mana nanti mencakup definisi-definisi istilah dalam BMPK yang kita gunakan di SEOJK. Kemudian subbab pihak terkait, yang merupakan nanti penjelasan lebih lanjut mengenai perluasan pihak-pihak terkait sesuai dengan perluasan hubungan pengendalian pada pihak terkait di POJK, BMPK. Kemudian yang subbab ketiga yaitu kelompok peminjam atau nasabah penerima fasilitas. Dalam subbab ini nanti kita jelaskan mengenai hubungan-hubungan apa aja, analisis hubungan apa saja yang akan mengkategorikan peminjam itu dalam satu kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas. Untuk subbab 4, 5, dan 6 pada batang tubuh nanti akan dilingkan di lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 yang merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan BMPK, perhitungan BMPD, kemudian bagaimana penetapan pelanggaran atau pelampuan BMPK, BMPD. Untuk subbab ketujuh, ini kita akan menjelaskan mengenai pelanggaran serta pelampuan BMPK, BPR, BMPD, BPRS atas PDAB untuk penanggulangan potensi atau permasalahan likuiditas. Dan subbab ke-8 nanti kita akan menjelaskan mengenai penyampaian laporan BMPK BMPD termasuk koreksi laporan BMPK BMPD. Terakhir bab 9 nanti adalah penutup terkait penjelasan keberlakuan SEOJK dan pencabutan penyataan tidak berlaku SEOJK dan SEBI. Selanjutnya Mbak Ila. Lanjut Bapak Ibu, untuk di subbab ketentuan umum, definisi-definisi ini merupakan definisi yang ada di POJK BMPK BMPD
yang kami pindahkan ke dalam SEOJK untuk memperjelas penggunaan istilah-istilah yang ada di SEOJK ini. Namun terdapat dua penyesuaian definisi dari BPR dan BPRS yang kami sesuaikan sehubungan dengan penerbitan Undang-Undang P2SK, di mana BPR yang sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang merupakan jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Sama juga dengan BPR, BPRS pun perubahan istilahnya menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang singkatannya menjadi BPRS juga, merupakan jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Selanjutnya di bab ini didefinisikan juga terkait pelampuan BMPK, pelampuan BMPD yang di POJK sebenarnya sudah ada, cuman dipertegas lagi di SEOJK ini, di mana untuk pelampuan BMPK, acuan modal yang dijadikan dalam perhitungan adalah modal pada saat tanggal laporan sebelum realisasi kredit sebelum merealisasi kredit. Untuk pelampuan BMPD, definisinya masih sama, begitu juga dengan acuan modalnya tetap sama menggunakan modal pada saat tanggal laporan. Pada bab ini, penjelasan lebih lanjut juga kami berikan terkait penggunaan istilah jaminan bersifat tanpa syarat, yang merupakan salah satu persyaratan penyediaan atau penyaluran dana yang dijamin oleh pemerintah secara langsung maupun melalui BUMN, BUMD yang dikecualikan dari perhitungan BMPK, BMPD. Di mana jaminan bersifat tanpa syarat itu dijelaskan yang pertama, manfaat yang diperoleh oleh BPR penyedia atau BPRS penyalur dana dari jaminan tidak akan berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali BPR BPRS. Kemudian dijelaskan juga jaminan bersifat tanpa syarat itu merupakan tidak memuat persyaratan prosedural, antara lain mensyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wan prestasi, kemudian juga tidak memuat mensyaratkan kewajiban pembuktian itikat baik oleh BPR penyedia maupun BPRS penyalur dana, dan atau tidak mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara saling hapus terlebih dahulu dengan kewajiban BPR penyedia maupun BPRS penyalur dana kepada pihak penjamin. Slide berikutnya, Mbak Ila. Baik, Bapak Ibu, masuk ke subbab kedua yaitu pihak terkait. Sebagaimana disampaikan Bu Yana tadi, bahwa dalam definisi pihak terkait sesuai POJK, BMPK, BMPD, terdapat perluasan dengan menambahkan hubungan pengendalian. Dalam SEOJK ini, kami memberikan penjelasan lebih lanjut apa sih yang termasuk hubungan pengendali dalam pihak terkait ini. Mengacu pasal 8 ayat 2 POJK BMPK BMPD, pihak terkait merupakan perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR, BPRS secara langsung maupun tidak langsung. Ada 4 kriteria yang merupakan yang merupakan perluasan hubungan pengendali BPR BPRS ini. Yang pertama yaitu memiliki 10% atau lebih saham BPR BPRS secara sendiri atau bersama-sama. Nah, penjelasan mengenai secara sendiri-sendiri atau bersama-sama apabila antar pihak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat yang kedua, baik horizontal maupun vertikal. Adapun derajat kekeluargaannya bisa Bapak Ibu lihat sendiri, ada dari poin 1 sampai poin ke-12, terakhir yaitu saudara kandung atau tiri atau angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya. Kriteria yang kedua mengenai hubungan pengendalian yaitu melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR atau BPRS secara bersama-sama mengendalikan dan atau memiliki 10% atau lebih saham BPR atau BPRS. Dalam klausa ini kami memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan dengan atau tanpa perjanjian tertulis. Maksud dari dengan atau tanpa perjanjian tertulis di sini adalah apabila dapat dibuktikan dengan yang pertama kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pihak untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan, dan atau dapat dibuktikan dengan adanya informasi atau keterangan terkait hubungan pengendalian yang didukung dengan bukti. Kriteria yang ketiga mengenai hubungan pengendalian yaitu memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan atau memberhentikan
anggota Dewan Komisioner dan atau anggota direksi BPR BPRS, dan atau kriteria yang keempat yaitu memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis BPR BPRS. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan strategis BPR BPRS di sini adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. Slide berikutnya. Masuk ke subbab yang ketiga, yaitu terkait kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas, yaitu di SEOJK ini kami memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai yang tercantum di pasal 12 POJK BMPK BMPD, di mana penentuan kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas dianalisis berdasarkan 3 hubungan. Yang pertama hubungan kepemilikan, kedua hubungan kepengurusan, dan atau hubungan keuangan. Mengacu POJK 12 pada ayat 2, hubungan kepemilikan ini kami jelaskan bahwa dalam hal peminjam atau nasabah ini merupakan pasangan suami istri, tapi tanpa perjanjian pemisahan harta, maka dikategorikan sebagai satu peminjam atau satu kelompok nasabah penerima fasilitas. Kedua, dalam hal agunan yang dijaminkan. Pertama, dimiliki oleh pihak di bawah hubungan perkawinan tanpa perjanjian pemisahan harta sesuai ketentuan perundangan, dan hartanya tersebut diperoleh selama perkawinan, maka seluruh peminjam atau nasabah penerima fasilitas yang menggunakan agunan dimaksud dikategorikan sebagai satu kelompok peminjam atau satu kelompok nasabah penerima fasilitas. Menjelaskan untuk hubungan yang kedua yaitu hubungan keuangan. Di sini ada 2 kriteria yang menjelaskan mengenai hubungan keuangan. Yang pertama, bantuan keuangan dari satu peminjam atau satu nasabah penerima fasilitas kepada peminjam atau nasabah penerima fasilitas lain dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan, antara lain keputusan untuk melakukan pembagian dividen dan atau perubahan pengurus. Hubungan keuangan kedua kriterianya yaitu adanya keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha peminjam atau nasabah dengan peminjam atau nasabah lainnya, sehingga ada ketergantungan antar peminjam atau nasabah penerima fasilitas lain yang dapat dibuktikan mengakibatkan salah satu peminjam atau salah satu nasabah penerima fasilitas nggak mampu mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain. Kedua, dapat dibuktikan juga mengakibatkan ketidakmampuan mengalihkan transaksi bisnis tersebut yang menyebabkan arus kas salah satu peminjam atau salah satu nasabah mengalami gangguan yang signifikan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam subbab ini kami juga memberikan penjelasan terkait penjamin, di mana penjamin yaitu pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara tertulis yang menyatakan bahwa penjamin akan mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang, termasuk pihak-pihak yang dijamin dengan objek agunan yang sama atau objek dengan agunan pemilik yang sama. Nah, dalam hal objek agunan ini dimiliki oleh pihak yang berbeda dari pihak yang memperoleh fasilitas kredit pembiayaan, kemudian terdapat persetujuan tertulis dari pemilik agunan atas penggunaan agunan tersebut sebagai jaminan, maka pihak pemilik agunan dan pihak penerima fasilitas kredit pembiayaan tersebut dikategorikan memiliki hubungan penjamin, sehingga keduanya dikategorikan dalam satu kelompok peminjam atau satu kelompok nasabah penerima fasilitas. Slide berikutnya. Baik, kita masuk ke subbab perhitungan BMPK, BPR, BMPD, BPRS. Untuk detail subbab ini, Bapak Ibu nanti bisa melihat di lampiran 1 perhitungan BMPK untuk BPR, kemudian untuk perhitungan BMPD BPRS-nya melihat di lampiran 2. Untuk output pelaporan BMPK-nya nanti bisa dilihat di lampiran 3, sedangkan untuk output pelaporan BMPD-nya bisa dilihat di lampiran 4. Dalam penjelasan perhitungan BMPK ini, kami memberikan penjelasan berdasarkan produk-produknya. Yang pertama, BMPK untuk kredit. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan bagi debit seluruh kredit yang diterima oleh peminjam.
Nah, di sini kami menghimbau kembali bahwa BPR dilarang memberikan penyediaan dana yang dimanfaatkan bukan oleh peminjam yang tercantum dalam perjanjian kredit, atau di sini maksudnya adalah kredit fiktif. Dalam hal terjadi kredit fiktif, maka BMPK dihitung berdasarkan bagi debit seluruh kredit yang diterima oleh pihak yang memanfaatkan kredit tersebut. Kedua, kami juga menghimbau bahwa BPR dilarang membuat perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPR untuk memberikan penyediaan dana yang nantinya mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Nah, dalam hal BPR membuat perikatan dengan skema pembayaran dan penarikan setiap saat yang sebelumnya di SEOJK sebelumnya disebut rekening koran, saat ini disebut menjadi fasilitas tarik, maka perhitungan BMPK-nya dihitung menggunakan bagi debit seluruh kredit yang diterima oleh peminjam dengan memastikan terlebih dahulu bahwa skema fasilitas tarik tersebut tidak akan mengakibatkan pelanggaran BMPK nantinya. Untuk fasilitas tarik ini hanya berlaku di BPR konvensional, tidak berlaku untuk BPR syariah. Berikutnya terkait perhitungan BMPK untuk PDAB dalam bentuk tabungan dan deposito. Perhitungan BMPK PDAB dalam bentuk tabungan dihitung berdasarkan saldo tabungan. Kalau untuk PDAB deposito dihitung berdasarkan jumlah nominal deposito pada bulan laporan. Untuk perhitungan BMPK dalam bentuk PDAB penanggulangan potensi dan atau pemasang likuiditas, maka dihitung berdasarkan jumlah seluruh PDAB berupa tabungan dan atau deposito. Jadi yang dihitung jumlah keseluruhannya hanya bentuk tabungan dan deposito saja pada BPR atau BPRS lain dalam rangka penanggulangan potensi dan atau permasalahan likuiditas yang terdiri dari pihak terkait dan pihak tidak terkait. Berikutnya. Nah, untuk persentase batas BMPK masih sama. Di sini ada tambahan 30% pembukaan bucket baru untuk BMPK PDAB penanggulangan potensi dan atau permasalahan likuiditas yang merupakan penjumlahan pihak terkait dan pihak tidak terkait. Berikutnya, Mbak Ila. Mungkin dari Mbak Ami. Mohon izin untuk BMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mungkin melanjutkan penjelasan dari Mbak Widya. Yang untuk BMPD pembiayaan, nah ini dihitung berdasarkan bagi debit seluruh pembiayaan yang diterima oleh nasabah penerima fasilitas. Adapun bagi debit itu disesuaikan dengan jenis akadnya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk murabahah, istisna, multijasa menggunakan saldo harga pokok. Untuk mudharabah musyarakah dan menggunakan jumlah saldo pembiayaan. Untuk ijarah dan IMBT menggunakan harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan aset ijarah, dikurang CKPN aset ijarah dan ditambah dengan tunggakan pokok. Kemudian untuk salam menggunakan harga perolehan. Sejalan dengan yang ada di BPR juga, untuk BMPD bank dilarang memberikan penyaluran dana yang dimanfaatkan bukan oleh nasabah penerima fasilitas yang tercantum pada perjanjian pembiayaan. Jadi harus sesuai ya Bapak dan Ibu perjanjian pembiayaannya seperti apa dengan pemanfaatannya. Kemudian dalam hal terjadi, BMPD dihitung berdasarkan baki debit seluruh pembiayaan yang diterima oleh pihak yang memanfaatkan pembiayaan tersebut. Jadi kalau ada pembiayaan yang dimanfaatkan bukan oleh nasabah penerima fasilitas tersebut, maka untuk perhitungan BMPD-nya harus ditambahkan atau ditotal kepada pihak yang memanfaatkan pembiayaan tersebut. Kemudian BPR atau BPRS dilarang membuat perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPRS untuk memberikan penyaluran dana yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD. Jadi BPRS-nya dilarang nih untuk menjanjikan seperti itu ya, yang menyebabkan adanya kewajiban BPRS untuk memberikan penyaluran dana di masa yang akan datang yang memungkinkan terjadinya pelanggaran BMPD. Kemudian untuk BMPD untuk penempatan dana antar bank ini dalam bentuk tabungan dan deposito sejalan dengan yang ada di BPR, yaitu untuk BMPD PDAB tabungan dihitung berdasarkan saldo tabungan, untuk deposito menggunakan jumlah nominal deposito pada bulan laporan. Kemudian ada juga bucket BMPD dalam bentuk PDAB untuk penanggulangan potensi dan atau permasalahan likuiditas. Nah, ini adalah
bucket dalam hal nanti BPRS-nya menyediakan atau menempatkan dananya di BPRS lain untuk membantu gitu ya, penanggulangan potensi dan atau permasalahan likuiditas BPRS lain. Ya, ini dapat berupa PDAB, berupa tabungan dan atau deposito. Selanjutnya, next slide. Ya, untuk persentasenya sama seperti dengan DPR ya Bapak dan Ibu, untuk kepada pihak terkait ini 10%. Mungkin yang sebelumnya tadi yang Bakat Mbak ya. Nah, ini 10% yang dihitung dari keseluruhan pembiayaan kepada non-bank atau PDAB kepada seluruh pihak terkait. Jadi untuk penyaluran dana kepada pihak terkait ini dijumlahkan, nilainya tidak boleh lebih besar dari 10% dari modal BPRS. Kemudian untuk pihak tidak terkait, nah ini ada beberapa. Yang pertama, BMPD kepada satu nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait, ini batasnya 20%. Hal ini berlaku juga untuk satu nasabah penerima fasilitas yang merupakan kelompok nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait. Jadi apabila ada nasabah penerima fasilitas yang merupakan anggota dari kelompok nasabah penerima fasilitas, nah ini diperhitungkan juga untuk BMPD individunya, yaitu sebesar 20%. Kemudian untuk BMPD PDAB pada BPRS lain, nah ini pihak tidak terkait, ini juga dikenakan 20% untuk masing-masing BPRS. Kemudian untuk BMPD pembiayaan kepada satu kelompok nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait, ini bucketnya adalah 30%, dan untuk penanggulangan potensi dan atau permasalahan likuiditas ini sebesar 30%. Yang bentuknya tadi tabungan atau deposito ya Bapak dan Ibu, dan harus memenuhi persyaratan pada POJK, BMPK, BMPD. Selanjutnya. Ya, next slide. Oke. Nah, ini untuk penjelasan pasal 24, memperjelas pasal 24 POJK BMPK BMPD bahwa di POJK tersebut ada pengecualian untuk perhitungan BMPD untuk PDAB pada BPRS lain atau BPR lain untuk BPR. Untuk dikecualikan dalam perhitungan BMPK atau BMPD, namun harus memenuhi persyaratan. Yang pertama ini adanya kesepakatan antara BPRS yang melakukan PDAB dan BPRS lain yang menerima PDAB melalui adanya skema kerjasama sebagai lembaga pengayom yang dulu dikenal sebagai lembaga APEX ya Bapak dan Ibu. Kemudian syarat keduanya ini harus bertujuan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR atau BPRS. Nah, kemudian berkaitan dengan memperjelas pasal 34 POJK BMPK BMPD, nah ini seperti dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Widya bahwa terdapat penambahan kriteria pihak terkait yang tadi ya Bapak dan Ibu, yaitu yang kriteria pengendalian. Nah, ini dalam hal sebelum POJK BMPK BMPD berlaku, yaitu di posisi Februari ya, berlakunya Februari 2023. Dalam hal sebelum POJK berlaku ini tidak terdapat pelanggaran pelampauan, namun setelah POJK berlaku ada terdapat penambahan pihak terkait tadi, sehingga menyebabkan adanya pelampauan BMPK BMPD, maka BPR BPRS menetapkan pelampauan BMPK atau BMPD terhadap seluruh pihak terkait. Jadi status BMPK BMPD-nya menjadi melampaui ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, dalam hal sebelum POJK BMPK BMPD berlaku, ini terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK atau BMPD pihak terkait, dan setelah POJK BMPK BMPD berlaku terdapat penambahan pihak terkait, sehingga menjadi terdapat pelampauan atau pelampauan terhadap pihak terkait baru, maka atas pihak terkait baru dimaksud, maka BPR BPRS menetapkan status BMPD-nya melampaui BMPK atau BMPD. Dan untuk pihak terkait yang lama seperti itu, maka ditetapkan sesuai dengan penetapan sebelum POJK BMPK BMPD berlaku. Jadi kalau dia melanggar, statusnya tetap melanggar, kalau dia melampaui, statusnya melampaui. Jadi ini peralihan ya Bapak dan Ibu ketika POJK berlaku dan terdapat penambahan pihak terkait. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mbak Widya. Baik, berikutnya yaitu subbab pelanggaran BMPK BPR, BMPD, BPRS.
Di sini kami memberikan penjelasan mengenai apabila BPR dinyatakan melakukan pelanggaran, maka BPR tersebut berarti ada selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR-nya dengan BMPK yang diperkenankan. Nah, kredit di sini termasuk kredit restrukturisasi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk modal yang digunakan dalam perhitungan BMPK, perhitungan pelanggaran BMPK di sini adalah jumlah modal inti dan modal pelengkap sesuai POJK KPMM BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana. Kalau BPR saat ini memiliki status pelanggaran BMPK, maka status itu tetap melekat sampai pelanggaran BMPK diselesaikan. Kalau belum diselesaikan, maka status itu tetap dianggap sebagai pelanggaran BMPK. Kemudian, untuk pelanggaran BMPK dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih peminjam pihak tidak terkait, yang merupakan bagian dari kelompok peminjam pihak tidak terkait, maka pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian kredit kepada masing-masing peminjam dan pelanggaran pemberian kredit kepada satu kelompok peminjam pihak tidak terkait. Jadi dijumlahkan pelanggarannya, baik dia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kemudian, dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait pada bulan berjalan menyebabkan pelanggaran BMPK, maka penetapan status pelanggaran BMPK adalah kepada seluruh pihak terkait. Dalam SEOJK ini juga kami memberikan case-case contoh perhitungan pelanggaran BMPK. Kalau mengacu di SEOJK sebelumnya, kami sudah memberikan case yang sama untuk contoh case 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini ada perluasan bucket 30% untuk penanggulangan potensi dan atau permasalahan likuiditas BPR-BPR lain, maka kami tambahkan contoh perhitungan pelanggaran untuk penyediaan dana dalam bentuk PDAB likuiditas. Izin saya menjelaskan untuk penambahannya saja di nomor 6, boleh diklik Mbak Ila. Ini contohnya yang di sebelah kiri Bapak Ibu, misalkan BPR-nya BPRY. Kemudian diketahui posisi modal bulan Oktober 2023 BPRY itu 8 miliar. Kemudian seiring operasionalnya di bulan November modalnya naik 9 miliar. Debitur pihak tidak terkait BPRY ada misalkan BPRA, B, dan C. Kemudian untuk pihak terkait misalkan diketahui BPRD. BPRY melakukan PDAB untuk penanggulangan likuiditas ke beberapa BPR dalam bentuk biliar deposito dengan rincian sebagaimana tabel, ada BPRA, BPRY ke BPRA itu sejumlah 1M misalkan, kemudian BPRY menempatkan dananya untuk likuiditas ke BPRB itu 500, kemudian ke BPRC 2,1M, kemudian ke BPRD 1,5M. Perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, untuk yang BPRD adalah pihak terkait. Nah, untuk perhitungan posisi November, BMPK PDAB likuiditasnya maka 30% dikalikan 8M. Karena November ini berarti menggunakan modal bulan Oktober ya Bapak Ibu ya. Maka BMPK-nya adalah 2,4M. Untuk realisasi PDAB likuiditasnya, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, maka dijumlahkan antara BPRA, B, dan C, dan D, totalnya 3M. Untuk perhitungan pelanggaran BMPK-nya, kita coba dihitung dulu apakah ada pelanggaran. Nah, ini kan total PDAB likuiditasnya adalah 3M, dibagi modal posisi Oktobernya 8M, kemudian dikalikan 100%, kemudian dikurangkan 30%, ketemunya 7,5%. Jika perhitungannya ini positif, maka terdapat pelanggaran BMPK untuk bucket yang 30% penanggulangan potensi permasalahan likuiditas. Boleh dibalik, Mbak. Berikutnya, BMPD ya, Mbak Mini.
lanjut ke perhitungan BMPD untuk pelanggaran, Mbak Mini. Oh ya, mohon izin untuk pelanggaran BMPD sejalan dengan yang ada di BPR ya Bapak dan Ibu. BPRS dinyatakan melakukan pelanggaran. Ini dalam hal terdapat selisih lebih antara persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan. Jadi kalau ada selisih lebih dengan BMPD yang tadi 10%, 20%, 30%, maka itu dinyatakan sebagai pelanggaran ya. Eh, Termasuk dalam hal BPRS melakukan restrukturisasi pembiayaan. Modal yang digunakan dalam perhitungan BMPD ini adalah sama seperti di BPR, yaitu jumlah modal inti dan modal pelengkap pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyaluran dana. Jadi posisi modal yang digunakan adalah posisi bulan terakhir ya Bapak dan Ibu. Ini sama sih sebetulnya dengan ketentuan sebelumnya. Kemudian BPRS tetap dinilai melanggar BMPD selama pelanggaran BMPD belum diselesaikan. Dan untuk pelanggaran BMPD dalam bentuk pembiayaan kepada satu atau lebih nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait yang merupakan bagian dari kelompok nasabah penerima fasilitas, maka pelanggaran BMPD ini dihitung berdasarkan dua hal ya Bapak dan Ibu. Yang pertama secara individu kepada masing-masing nasabah penerima fasilitasnya, dan yang kedua kepada kelompok. Nah, untuk yang individu tadi sesuai yang dijelaskan sebelumnya sebesar 20% dan untuk kelompoknya sebesar 30%. Untuk penyaluran dana kepada pihak terkait pada bulan berjalan yang menyebabkan pelanggaran BMPD, maka BPRS menetapkan status pelanggaran BMPD kepada seluruh pihak terkait. Jadi kalau ada penyaluran dana di posisi bulan berjalan yang menyebabkan adanya pelanggaran BMPD, maka statusnya itu dikenakan kepada seluruh pihak terkait. Untuk contoh perhitungannya mungkin boleh kepada Mbak Salsabila. Silakan Mbak Salsa. Ya, Bapak Ibu, untuk BPRS di sini ada 5 contoh. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada salinan SEOJK-nya. Mungkin di sini saya juga menjelaskan untuk yang PDAB untuk likuiditas yang nomor 5, Mbak. Baik, untuk penempatan dana antar bank untuk likuiditas, di sini untuk BPRS ada contohnya yaitu BPRSY dengan modal posisi Oktober sebesar 8 miliar dan posisi November sebesar 9 miliar. BPRSY melakukan penempatan dana untuk likuiditas pada BPRSD selaku pihak tidak terkait dan BPRSA, B, dan C selaku pihak terkait dalam bentuk biliet deposito dengan besaran BPRSA 1 miliar, BPRSB 1 miliar, BPRSC 800 juta, dan BPRSD 200 juta dengan jangka waktu masing-masing 6 bulan. Untuk perhitungannya pada posisi November, untuk PDAB untuk likuiditas, batas maksimumnya sesuai bucket 30% yaitu maksimal penempatan dana yaitu 2,4 miliar. Berdasarkan realisasi penempatan dana untuk likuiditas tersebut terhadap BPRSA, B, dan C dan D, setelah ditotal penyaluran dananya sebesar 3 miliar. Berdasarkan persentase terhadap modal BPRS di bulan November, maka diketahui bahwa terdapat pelanggaran BMPD sebesar 7,5% atau melebihi bucket yang seharusnya hanya 2,4 miliar. Demikian. Bisa kembali, Mbak. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Baik, berikutnya izin menjelaskan mengenai subbab ke-6 yaitu pelampiasan BMPK BPR, BMPD, BPRS. Di sini BPR atau BPRS dikategorikan statusnya pelampauan dalam hal terjadi selisih lebih antara persentase penyediaan penyaluran dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR BPRS dengan BMPK BMPD yang diperkenankan pada saat tanggal laporan. Jadi pada saat bulan berjalan ya Bapak Ibu. Termasuk dalam hal ini yaitu jika BPR BPRS melakukan restrukturisasi kredit maupun pembiayaan dan restrukturnya itu tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK BMPD. Kedua, sebagaimana diketahui sesuai POJK BMPK BMPD, 3 hal yang menyebabkan
pelampauan BMPK BMPD. Yang pertama karena penurunan modal BPR BPRS. Kedua, pelampauan dapat disebabkan karena penggabungan, peleburan, pengambil alihan, perubahan struktur kepemilikan, dan atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam nasabah penerima fasilitas, dan atau pelampauan dapat disebabkan oleh perubahan ketentuan. Dalam bab ini juga kami menjelaskan bahwa modal BPR BPRS yang digunakan dalam perhitungan pelampauan BMPK BMPD adalah jumlah modal inti dan jumlah antara modal inti dan modal pelengkap sesuai dengan POJK KPMM BPR BPRS pada posisi bulan berjalan. Untuk berikutnya yaitu mengenai contoh perhitungan pelampauan BMPK, contoh perhitungan pelampauan BMPD. Yang pertama, izin saya menjelaskan mengenai pelampauan BMPK atau BMPD karena penurunan modal. Boleh diklik Mbak Ila. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, misalkan ada BPR namanya BPRX. Modal posisi bulan Agustusnya 8 miliar. Sejalan operasional ternyata di bulan September modalnya turun menjadi 6 miliar. Kemudian BPRX dalam kurun bulan September 2023 memberikan fasilitas kredit kepada pihak tidak terkait, yaitu tuan A sebesar 1,5 M, jangka waktu 18 bulan yang akadnya di tanggal 18 September 2023. Nah, akadnya itu 18 September, direalisasikannya seluruhnya 1,5 M itu di tanggal 26 September 2023. Sebagai informasi, bagi debit untuk tuan A posisi September 2023 adalah 1,5 M. Jadi seluruh baki debitnya ini dicairkan semua sama tuan A. Untuk perhitungannya, maka ada dua perhitungan Bapak Ibu. Perhitungan saat realisasi dan perhitungan saat akhir bulan. Untuk pas realisasinya, yaitu pas 26 September, maka 1,5 M dibagi dengan 8 M, yaitu modal posisi Agustus, dikali 100, kemudian dikurangi 20, maka tidak melanggar BMPK dengan persentasenya 1,25%. Kemudian pas akhir bulan dihitung kembali nih Bapak Ibu waktu closing. Nah, baki debitnya kan 1,5 M cair sekaligus, dibagi dengan posisi modalnya diubah nih, pakai posisi modal realisasi yang bulan September, yaitu 6 M, dikali 100%, dikurangi 20%, ketemulah 5%. Nah, 5% ini ternyata merupakan pelampauan BMPK, gitu. Jadi hanya perbedaannya adalah di modal acuan modal perhitungan untuk pelampauan ya Bapak Ibu. Kemudian dalam hal di bagian pelampauan ini dalam hal terdapat fasilitas kredit pada BPR berstatus pelampauan akibat penurunan modal, kemudian di bulan berikutnya ada restrukturisasi fasilitas kredit tersebut, maka BMPK fasilitas kredit tersebut berstatus pelanggaran. Tadinya pelampauan, kemudian ada restu, maka di bulan berikutnya berubah statusnya Bapak Ibu dari pelampauan menjadi pelanggaran. Asumsinya mengapa jadi pelanggaran? Karena pada tahapan restu seharusnya sudah melalui proses 5C penilaian kredit assessment secara memadai dari ke perangkat persetujuan kredit, termasuk terkait diketahui kan status BMPK-nya kan sebelumnya pelampauan, tapi kenapa direstru, dan setelah dilakukan restru maka menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan restru sehingga status BMPK-nya turun menjadi pelanggaran. Kembali ke slide berikutnya Mbak Ila. Mungkin untuk PDAB potensi likuiditas bisa diterangkan teman-teman syariah. Baik, untuk contoh PDAB untuk likuiditas mungkin bisa dibuka. Baik, seperti disebutkan sebelumnya, kalau untuk pelanggaran kita menggunakan modal posisi bulan sebelumnya, untuk pelampauan kita menggunakan modal posisi bulan laporan. Di sini ada contohnya untuk BPRSY dengan modal posisi Oktober sebesar 8 miliar, kemudian pada posisi November menjadi 7 miliar. Jika dilihat untuk posisi Oktober, PDAB untuk likuiditas terhadap posisi modal Oktober, di sini tidak terdapat pelampauan BMPD karena masih
masih berada dalam bucket 30%. Namun ketika kita melihat karena terjadi perubahan modal pada posisi November, PDAB untuk likuiditas terdapat pelampauan BMPD sebesar 0,3% dari total pembiayaan 2,3 miliar. Maaf, maksudnya total penempatan dana. Sehingga eh, terdapat pelampauan BMPD untuk PDAB likuiditas yang sebelumnya di posisi Oktober tidak terdapat pelampauan. Baik, mungkin demikian. Izin lanjut ke subbab berikutnya, Mbak Ila. Ya, subbab berikutnya yaitu subbab yang ketujuh, Bapak Ibu, terkait pelanggaran serta pelampauan BMPK BMPD atas PDAB penanggulangan potensi permasalahan likuiditas. Nah, di pasal 29 ayat 3 POJK BMPK BMPD, PDAB pada BPR dan BPRS lain bagi BPR atau PDAB pada BPRS lain bagi BPRS dalam rangka penanggulangan potensi dan atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain yang melebihi bucket 30% tadi dari modal BPR BPRS bagi seluruh pihak terkait dan pihak tidak terkait merupakan persentase penyediaan atau penyaluran dana yang tidak diperkenankan. Jadi kalau lebih dari 30% itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Batas maksimalnya adalah 30%. Jadi kalau misalnya melebihi, dikategorikan sebagai pelanggaran atau pelampauan BMPK BMPD. Nah, untuk bagaimana pemulihannya ya, pemulihan statusnya dan kewajibannya bagi Bapak Ibu sekalian untuk kewajiban yang harus dilakukan dan sanksi yang akan dikenakan jika Bapak Ibu melebihi bucket 30% untuk BMPK BMPD likuiditas, maka Bapak Ibu dapat mengacu seluruh kewajiban dan sanksi yang melekat pada bab 6 penyelesaian pelanggaran BMPK BMPD serta pelampauan BMPK BMPD, di mana kewajibannya ada salah satunya menyampaikan rencana tindak, terus step-stepnya seperti apa, kemudian sanksi yang akan dikenakan juga ada di bab 6 penyelesaian pelanggaran BMPK BMPD serta pelampauan BMPK BMPD. Berikutnya di bab 8, baiklah. Ini yaitu bab penyampaian laporan dan atau koreksi laporan BMPK BMPD. Bapak Ibu, untuk penyampaian laporan BMPK BMPD itu kan disampaikan secara daring sesuai POJK Apollo. Nah, penyampaiannya adalah di laporan bulanan. Jadi tidak ada laporan tersendiri untuk BMPK BMPD ya Bapak Ibu. Semuanya sudah terkumpul di laporan bulanan. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan pengisian dengan benar pada form 0005 data pihak terkait, kemudian form 0500 daftar penempatan pada bank lain, kemudian form 0600 daftar kredit yang diberikan. Kalau isiannya sudah lengkap, sudah sesuai dengan POJK dan SEOJK, maka nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat rekapitulasi untuk pelaporan BMPK BMPD. Nah, output pelaporan ini bisa tampil di Apollo itu data bulan Agustus 2023. Apa aja yang bisa Bapak Ibu nanti lihat? Ada 4 rekapitulasi. Yang pertama, rekapitulasi laporan penyediaan dana pihak terkait, kemudian rekapitulasi laporan pelanggaran BMPK, rekapitulasi laporan pelampauan BMPK, kemudian rekapitulasi laporan penyediaan dana untuk permasalahan likuiditas. Nanti Bapak Ibu bisa dengan langsung terekap semuanya dari data yang sudah Bapak Ibu submit di laporan bulanan. Untuk BPR, dalam pengisian form 0005 data pihak terkait lainnya, sandi perluasan untuk pihak terkait, cakupannya yang tadi terkait hubungan pengendalian, itu penambahan hubungan pengendalian dimasukkan ke dalam sandi 01. Sebelumnya di sandi 01 ini kan hanya yang poin B saja, hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perorangan yang merupakan pengendali BPR.
Namun karena ada perluasan cakupan pihak terkait yang tadi hubungan pengendalian dijelaskan sebelumnya, maka ditambahkanlah poin A di sini, yaitu perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR sesuai dengan POJK, BMPK, BPR, BMPD, BPRS. Sandi-sandi ini hanya berlaku untuk BPR saja, Bapak Ibu, sesuai dengan SEOJK ya. SEOJK label BPR. Sedangkan untuk BPRS, SEOJK-nya mengacu di SEOJK laporan bulanan BPRS. Berikutnya Mbak Ila. Silakan Mbak Mi, Mbak Safla. Mohon izin melanjutkan untuk BMPD-nya. Untuk laporan BMPD BPRS sesuai dengan ketentuan saat ini disampaikan secara daring sesuai POJK Apollo melalui laporan bulanan BPRS, yaitu di form 0105. Ini ada data pihak terkait lainnya yang sudah diupdate ya Bapak dan Ibu dengan jenis pihak terkait baru, yaitu kriteria pengendali. Kemudian ada form 05 untuk penempatan pada bank lain, ini nanti ada kolom status BMPD-nya. Begitu juga untuk form 06, 07, 08, 09, 10 sampai dengan form 11 ini ada kolom status BMPD. Kemudian untuk form 1300 saat ini kan belum tersedia ya Bapak dan Ibu di labelnya itu untuk kolom status BMPD-nya belum ada. Nah, sehingga di SEOJK ini diatur dalam hal informasi status BMPD belum tersedia pada sistem dan terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPD. Nah, bagi BPRS yang menyalurkan dana dengan akad salam, selain label BPRS yang disampaikan melalui SEOJK, sesuai dengan SEOJK label BPRS, juga menyampaikan form 1300, yaitu daftar piutang salam secara luring. Nah, ini dengan menambahkan kolom status BMPD di form 13 tersebut. Jadi, apabila BPRS menyalurkan dana dengan akad salam, kemudian untuk nomor nasabah tersebut terdapat pelanggaran atau pihak terkait terdapat pelanggaran atau pelampauan, maka menyampaikan secara luring sampai dengan kolom status BMPD di form 13 ini tersedia pada sistem. Nah, untuk output laporan BMPD sejalan dengan yang di BPR ini ada update ya Bapak dan Ibu sesuai dengan SEOJK ini. Nah, ini ada update untuk form-formnya, yaitu form A, ini rekapitulasi laporan penyaluran dana pihak terkait. Kemudian ada juga rekap laporan pelanggaran BMPD, rekap laporan pelampauan BMPD, dan rekap laporan penyediaan dana yang khusus untuk penanggulangan potensi dan atau permasalahan likuiditas di BPRS lain. Mungkin selanjutnya. Berikutnya itu subbab penutup, Bapak Ibu, ini yang terakhir dari sosialisasi SEOJK. Nah, SEOJK ini sebagaimana disampaikan Bu Erna tadi di depan sudah ditetapkan 15 Agustus 2023. Maka sudah mulai berlaku ya Bapak Ibu ya. Nah, sejak ini berlaku SEOJK-nya, maka SEOJK yang sebelumnya nomor 41 terkait BMPK BPR itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian untuk SEBI nomor 13/17/DPBS terkait BMPD BPRS juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan untuk SEOJK 12/2022 tentang Labul BPR tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SEOJK ini. Ini yang terkait tadi ya Bapak Ibu, sandi saja. Sandi untuk perluasan cakupan pihak terkait saja yang berlaku sesuai SEOJK BMPK ini. Kemudian untuk SEOJK nomor 3 garis miring SEOJK 3 2023 tentang Labul BPRS dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SEOJK ini. Ini sebagaimana yang disampaikan Mbak Amini tadi untuk form daftar piutang salam maka mengacu pelaporannya melalui SEOJK BMPK ini ya Bapak Ibu, penambahan kolom status. Sepertinya itu saja. Coba Mbak Ila langsung ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesediaannya.